Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Aprianto, NIM 2020172 dari kelas B Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian persengketaan bisnis. Pengertian penyelesaian sengketa. Dalam keputusan maupun dalam percakapan sehari-hari sering dikemukakan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan konflik dalam bahasa Inggris. Selain istilah konflik, bahasa Inggris juga mengenal istilah-istilah disputes yang merupakan pedoman dari istilah sengketa dalam bahasa Indonesia. Sengketa rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen, dan perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan yang tenaga kerja. Sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnis. Disebutkan pengusaha lebih suka lembaga alternatif penyelesaian dalam sengketa. Munculnya penyelesaian sengketa bisnis. Dalam keputusan maupun dalam percakapan sehari-hari sering dikemukakan istilah-istilah konflik dalam sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan dari kosakata konflik yang dalam bahasa Inggris. Selain istilah konflik, dalam bahasa Inggris juga mengenal istilah dispute yang merupakan padaman dari istilah sengketa dalam bahasa Indonesia. Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen, perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja. Sengketa bisnis pada umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnis dan pengusaha lebih suka dalam alternatif penyelesaiannya. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Jadi sederhana, dalam permasalahan yang timbul antara pihak yang ketika sedang menjalankan hubungan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis. Menurut Johnny and Ference, perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati. Misalnya, mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Namun, demikian timbulnya bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama adalah konflik data konflik. Konflik data terjadi karena kekurangan informasi, lack of information. Kesalahan information adalah perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pertujuan. Oleh karena itu, keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik. Yang kedua, konflik kepentingan, interest conflict. Dalam menerapkan Indonesia kegiatan para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik dalam kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu satu, adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Dua, adanya kepentingan substansi dan para pihak. Yang keempat, adanya kepentingan psikologi. Keempat hal di atas dapat ditimbulkan konflik kepentingan karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan,
maka dapat ditimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik. Yang C, konflik hubungan, relation konflik. Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kurang, strong emotion, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, poor communication, atau kesalahan komunikasi, miscommunication, dan tingkat laku negatif yang berulang-ulang, perspektif negatif behavior. Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati klarifikasi. Berbeda dengan perspektif dengan bagian perspektif yang positif, kemudian diperbaiki kualitas dan kuantitas komunitas dan kehilangan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, konflik struktur. Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola rusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama. Adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor di lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit. Konflik nilai, value, values. Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Bentuk-bentuk sengketa bisnis. Yang merupakan sengketa bisnis adalah sengketa perubahan. Yang pertama, sengketa perubahan atau perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri, selama disingkat UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh yang serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Yang B adalah sengketa kontrak. Menurut pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 56, pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subjektif berpendapat bahwa suatu perikan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berpihak menurut sesuatu hal yang dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ini. Sengketa kontrak disebabkan setidaknya dua hal. Pelanggaran kontrak Wenspresi yang meliputi tidak melaksanakan presensi sesuai kontrak, melaksanakan presensi tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan presensi tetapi tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Sengketa yang bersumber dari penafsiran kontrak yang berbeda. B. 1E kontrak berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat UITE. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Yang C. Persaingan usaha. Persaingan usaha, pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam arti ekonomi yang berbasis pada dasar di mana pelaku usaha, baik itu perusahaan maupun penjual, dengan bebas merupakan untuk pendapat konsumen, pengguna, tujuan usaha ataupun perusahaan yang didirikannya. D. Persengketaan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU Perlindungan
konsumen tidak dijelaskan mengenai pengertian sengketa konsumen. Namun, di definisi sengketa konsumen dapat ditemui pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 garing MPP garing Cap garing 12 garing 2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana pada pasal 1 ayat 8 dikatakan yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah 68 sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau makanan, memanfaatkan jasa. Sengketa perbankan. Sengketa perbankan merupakan sengketa antara bank dengan pihak nasabah. Sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah mencakup 69 pradija. Penyelesaian sengketa konsumen halaman 135-70 Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen LN Tahun 99 Nomor 42 TLN Nomor 3821 Universitas Sumatera Utara 24 sengketa di bidang finansial, yakni tindak dipenuhinya tuntutan finansial dari nasabah oleh bank pada pasal 2 PBI nomor 8 garing 5 garing PBI garing 2006 yang dimaksud tuntutan finansial adalah 72 yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pegaduhan nasabah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Cara penyelesaian sengketa pasca paranatap adat yang selama ini dikenal dengan digunakan masyarakat adalah peradilan. Dari sengketa yang dikeluarkan seperti perceraian, perwarisan, sampai sengketa bisnis seperti kontrak dan perbankan diserahkan kepada pengadilan untuk penyelesaian atau disebut proses litigasi. Litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Peradilan merupakan lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan kompetensi yang dimiliki 80, di mana dalam proses pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara peradilan yang telah ditetapkan secara pasti oleh perundang-undangan. Pada umumnya, sengketa bisnis dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata dan mengikuti prosedur perkara sesuai dengan ketentuan acara perdata. Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan sering didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Biasanya saat menjalin kerjasama bisnis, para pihak akan membuat sebuah kontrak dan apabila terjadi prestasi baik itu melalui pengadilan maupun lewat jalan lain. Cara-cara menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama komparatif di luar pengadilan. Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengadilan ternyata bukan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang tepat, memiliki banyak kelemahan, terutama menurut para pelaku bisnis. 83 tujuan APS adalah terwujudnya win-win-win solution sebagai bentuk lose solution. Dengan melihat fakta tersebut, maka peluang alternatif untuk menyelesaikan sengketa sangat diperlukan. Menurut Philip Browns, ADR itu adalah 86 sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan a. Set of price
and legal techniques that I am. A. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan pihak. To permit legal disputes to resolve outside the courts the benefit of all defendants. B. Mengurangi biaya litigar konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi. C. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan oleh pengadilan. To prevent legal disputes that would at will likes block the courts. Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui Aritbes adalah permohonan mengajukan pemeriksaan sengketa secara tertulis dan menyampaikan surat tuntutannya pada arbiter atau majelis Aritbes setelah menerima surat tuntutan dari pemohon. Arbiter atau ketua majelis arbiter menyampaikan salinan atau tuntutan tersebut dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 14 dari sejak diterimanya salinan tersebut oleh termohon. Segera setelah terimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbiter, salinan jawaban diserahkan kepada pemohon. Arbiter atau ketua majelis arbiter memerintahkan agar para pihak menghadap di muka sidang Aritbes paling lambat 14 hari terhitung mulai dikeluarkannya perintah. Pemeriksaan atas sengketa melalui Aritbes harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis Aritbes terbentuk. Yang kedua, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui negosiasi dilakukan dengan pemberantaran negosiator berdasarkan pendekatan korporatif dan pendekatan kompetitif. Pendekatan kompetitif bisa disebut sebagai penyelesaian sengketa secara bersama atau menang dan dilakukan jika masalah yang dinegosiasikan menyangkut kepentingan bersama antara pihak dan pendapat hubungan yang sering dipercayai. Pendekatan kompetisi disebut sebagai penyelesaian sengketa menang kalah dan menjelaskan apa yang diinginkan dengan mendukung lawan untuk mencapai keinginan dan menunjukkan akibat yang terjadi di jalan keluar yang bisa menyelamatkan kedua belah pihak. Demikian presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.